Elsinta News in Row. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dipastikan siap bertarung di Dapil 5 Jawa Tengah guna menembus dominasi suara di wilayah yang kerap dijuluki kandang benteng tersebut. Semarang, capaian kinerja petugas sensus Kota Semarang telah menembus angka 42,69% dengan estimasi honor mencapai 12 juta rupiah untuk masa kerja 2,5 bulan. Berikut informasi selengkapnya bersama saya, Isyam Lotus. Elsinta News in Row. Menanggapi pencalonan di pemilu 2029, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menegaskan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak politik yang sama dan negara juga melindungi hak setiap warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Ganjar juga menepis anggapan bahwa langkah pencalonan pihak lain merupakan bentuk tantangan maupun kekhawatiran akan pecahnya suara. Menurutnya, mengajukan diri sebagai calon legislatif adalah hal yang wajar. Kendati demikian, Ganjar tetap meyakini bahwa wilayah Jawa Tengah akan tetap menjadi basis kuat atau kandang benteng bagi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan, jadi setiap masyarakat punya hak dan negara melindungi hak untuk turut serta dalam pemerintah, jadi siapapun boleh. Apakah ada kekhawatiran nggak Mas, kekhawatiran soal pemenang tersebut akan pecah nantinya di Pilpres 2024? Tapi Kita kan partainya beda. PDIP nggak melihat sebagai ini bentuk menantang gitu Mas, enggak? Loh, orang nyalon kok nantang. Kamu juga nyalonin boleh. Boleh semuanya boleh. Kandang benteng atau gimana Mas? Saya masih yakin kandang banteng. Elsinta News in Row. Peta politik menuju pemilu 2029 mulai memanas. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dipastikan maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil 5 Jawa Tengah yang meliputi Solo, Boyolali, Sukoharjo, dan Klaten. Merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan menilai langkah ini menegaskan ambisi PSI untuk menantang dominasi PDI Perjuangan di wilayah tersebut. Menanggapi strategi ini, ia menilai PSI harus masif melakukan konsolidasi hingga tingkat bawah, serta memperkuat ideologisasi kader agar tidak sekedar bergantung pada figur instan. PSI kalau mau menang di 2029, memang dari sekarang itu mereka harus masif melakukan konsolidasi organisasi, harus masif melakukan kampanye, harus masif turun ke rakyat, turun ke daerah-daerah. Nah, sudah benar yang dilakukan oleh Jokowi itu. Jadi bagi saya itu bukan curi start, tetapi itu memang strategi dan syarat yang harus dipenuhi oleh PSI untuk bisa menang di Pileg 2029. Kemudian soal kaderisasi yang berkelanjutan. Nah, harusnya PSI ini bukan hanya mencomot kader-kader instan atau memasukkan kader-kader instan lah. Misalnya mengambil figur-figur di partai-partai lain misalnya untuk nanti bertarung dan membantu PSI di 2029, tetapi benar-benar melakukan kaderisasi sehingga kader-kadernya itu punya ideologi gitu. Jadi mereka harus melakukan ideologisasi yang masif juga ke kader-kadernya sehingga nanti tidak kejadian seperti 2024 gitu. PSI tetap kalah gitu. Elsinta News in Row. Capaian kinerja petugas sensus di Kota Semarang dilaporkan telah menembus angka 42,69% serta berhasil menekan deviasi target sejak pertengahan Juli lalu. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang, Ruti Cahyono, mengonfirmasi para petugas yang menangani maksimal 20 satuan lingkungan setempat atau SLS diperkirakan mengantongi honor hingga 12 juta rupiah untuk masa kerja 2,5 bulan. Pihaknya memastikan pendaftaran dan rekapitulasi lapangan terus berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bulan di Kota Semarang itu kan satu bulannya 5.019.000. 5.019.000. Jadi kalau 2,5 bulan sekitar 12 juta estimasinya. Setiap petugas itu tanggung jawabnya berapa kelurahan? Jadi kita merujuknya ke ini SLS atau muatan. SLS muatan. Jadi
Kalau SLS dibatasi itu maksimal 20 SLS. Kemudian kalau muatan secara rata-rata ya, kalau di kota Semarang itu sekitar 770. Pak, tadi persentasenya capaiannya sudah sampai berapa, Pak? 42,69%. Itu sesuai target, Pak, capaiannya? Sekarang iya Sudah mulai sesuai. sudah. Jadi kita itu tadi deviasi di tanggal 7 Juli ya. Tapi di tanggal 12 Juli itu kita sudah mendekati nol deviasinya. Terus di tanggal 15 itu kita sudah tercapai yang 40%. Terkait dengan syarat selesai SLS yang 80%. El Sinta News in Row. Viral penggunaan balai desa untuk resepsi pernikahan. Kepala Desa Banjarsari, Kabupaten Temanggung, Edi Daryono, mengklarifikasi penggunaan gedung Koperasi Desa Merah Putih sebagai lokasi resepsi pernikahan warga yang sempat viral di media sosial. Pihak desa menegaskan izin penggunaan telah dikantongi dari Babinsa dan Koramil setempat. Mengingat gedung tersebut masih berupa bangunan kosong dan belum beroperasi secara resmi, warga yang menggunakan fasilitas tersebut juga diwajibkan menjaga kebersihan serta bertanggung jawab atas kondisi gedung. Dari Babinsa setelah beliau berkoordinasi dengan Pak Dan Ramil, itu membolehkan dengan catatan harus dijaga satu keamanannya, kemudian semua akses yang di dalam. Artinya, cara bosone kula nggih, maka resik balik resik, istilahnya harus bertanggung jawab dengan kondisi gedung itu sendiri. Seandainya nanti kotor ya harus dibersihkan, seandainya ada kerusakan juga harus dibenahi gitu loh. Jadi pada dasarnya diperbolehkan dengan catatan seperti itu. Oh juga gedung KDM itu secara operasional memang belum beroperasi, operasinya sendiri belum beroperasi, dan gedung itu masih berupa gedung bangunan yang kosong. Jadi tidak ada salahnya kalau memang dimanfaatkan oleh warga untuk melangsungkan hajatan. Toh itu nantinya juga diharapkan bisa bermanfaat untuk warga. El Sinta News in Row. Sempat menyelesaikan pengantaran barang usai terlibat kecelakaan bersinggungan, seorang supir truk tronton beserta kernet dan penumpangnya mendatangi kantor unit Gakum Satlantas untuk memberikan keterangan. Kanit Gakum Satlantas Polres Jepara, Ibtu Ahmad Rianto, mengonfirmasi sopir mengaku kecelakaan terjadi akibat kurang konsentrasi dan jarak yang terlalu dekat saat hendak mendahului kendaraan lain. Pihaknya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan menjaga jarak aman saat berkendara. Untuk sopir truk beserta kernet dan penumpang sementara masih kami minta keterangan di kantor unit Gakum Satlantas Polres Jepara. Jadi tidak melarikan diri ya, Dok? Untuk tidak melarikan dirinya tidak. Setelah kejadian yang bersangkutan ini mengantar barang terlebih dahulu. Setelah mengantar barang, terus kemudian yang bersangkutan datang ke kantor unit Gakum ini untuk melaporkan kejadian kecelakaan. Keterangan awal dari sopir apa dan saat itu bisa terjadi kecelakaan? Dari sopir ini menyampaikan dia sebenarnya tidak sengaja karena mendahului ini jaraknya mungkin terlalu dekat, karena pada saat mendahulunya dia tidak begitu konsentrasi saat mendahului. Jadi bersenggolan bukan tertabrak dari depan? Bersinggungan. Kami dari Satlantas Polres Jepara menghimbau kepada pengguna jalan untuk lebih hati-hati dalam berkendara, memperhatikan jarak saat mendahului, dan memperhatikan situasi jalan apabila hendak mendahului. Demikian, Eniro Lokal Jawa Tengah, saya Hisyam Lotus, pamit undur diri dan sampai jumpa. El Sinta News in Row.